Mungkin kalau jadi berarti itu rencana Tuhan, tidak jadi pun rencana Tuhan. Jadi bela diri itu bukan karena kita memukul, menangkis, atau yang disebut bakalai. Tapi juga ada satu hal yang kita temukan di sini, yaitu pertahanan diri. Ramuan itu bukan cuma obat untuk memulihkan, tapi juga untuk mematikan. Bukan berarti dia mundur atau dia menghindar, dia kalah. Tapi saya melihat ini justru banyak orang-orang yang rohaniawan atau para orang-orang yang sering beribadah itu melakukan hal yang. Sebelum teman-teman mau lanjut bawa ini podcast, orang baku kenal dulu. Kenalkan, kita nama Rio Pakila, anak muda Manado yang saat ini bekerja di Australia. The Impact Journey Podcast adalah bagian dari Impact Community. Tujuan orang bikin ini podcast yaitu mencari narasumber-narasumber dan orang-orang yang ahli di bidangnya untuk dorang bisa berbagi dorang pengalaman hidup dan juga berbagi dorang keahlian-keahlian. Torang berharap platform ini bisa bermanfaat for teman-teman. Karena torang ini baru mulai, jadi mungkin awal-awal torang juga butuh teman-teman bantuan, baik dari kasih komen, kasih feedback, apa yang perlu torang tingkatkan, dan juga pastinya dari sisi narasumber. Jadi kalau ada teman-teman juga punya rekomendasi narasumber siapa yang torang boleh undang, boleh kasih tahu, nanti torang akan pasti berusaha untuk mencari narasumber-narasumber yang ada. Sekian, thank you and enjoy the podcast. Halo semua, welcome back to the Impact Journey Podcast. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial dan di bidang bela diri. Dan kita bisa bilang unik karena beliau ini adalah seorang pelatih dan juga memang sudah lama di bela diri. Bukan cuma 1, 2, 3, tapi banyak bela diri. Nanti orang mau tanya berapa yang coach ini sudah pelajari dan memang kuasai. Tapi satu yang memang kita sangat suka dengan coach ini yang akan orang mau baca cerita nih hari adalah beliau selalu mengajarkan enggak cuma bela diri tapi lebih dari itu. Nah ini, by the way kita juga sudah kurang lebih setahun kenal dengan coach dan kita juga ikut beberapa training dari beliau dan sempat kita ngobrol-ngobrol. Dari situ kita lihat apa yang pengalaman beliau ini, apa yang beliau juga tahu gitu. Patut orang-orang semua yang ada di komunitas Manado, Sulawesi Utara untuk kenal. Bahkan kita berharap one day bisa Indonesia juga kenal dengan coach. Nah, tidak mau lama-lama, Coach Miki Panaha, Coach. Selamat datang. Selamat datang. Baku dapat ulang. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Jadi orang ada rekam ini awal Januari. Nah, kita ada Coach Miki Panaha di sini. Coach, jadi sekarang kesibukan apa aja, Coach? Lagi sibuk apa? Mungkin karena masih tahun baru, ada persiapan. Tadi mau bilang mau balik kampung? Iya, rencana mau berlibur. Jadi mungkin minggu depan kita ke laut. Mau ke laut kan? Iya. Cuma tadi coach bilang mesti memang apa? Cuaca. Mesti lihat perhatikan cuaca di situ. Itu pertama. Yang kedua, ketetapan Tuhan. Jadi segala sesuatu kita ikut. Mungkin kalau jadi berarti itu rencana Tuhan, tidak jadi pun rencana Tuhan. Wah, amin ya. Jadi hari ini kita lihat enggak mau cuma bicara bela diri tapi juga ada spiritual yang coach juga bisa share ya. Iya, saya percaya ini ketetapan Tuhan bukan karena kita bertemu kebetulan. Ya, enggak ada kebetulan ya. Ya. Coach, mantap. Nah, coach, mungkin di bidang bela diri ya, self defense gitu ya kan. Ini kalau orang mau bilang bela diri ya, itu selalu mungkin salah satu topik pertama soal bela diri itu bakalai, coach. Begitu kan. Nah, tapi sebenarnya bela diri itu menurut coach sendiri itu apa sih, coach? Apakah itu memang bakalai atau bela diri menurut coach itu sebenarnya apa? Kalau konsep yang saya temukan dalam bela diri itu saya sebut survive atau pertahanan. Jadi bela diri itu bukan karena kita memukul, menangkis, atau yang disebut bakalai. Tapi juga ada satu hal yang kita temukan di sini, yaitu pertahanan diri. Dan pertahanan diri ini bukan karena tekanan dari manusia, tapi juga dari hal-hal seperti alam. Kecelakaan atau
juga karena sakit penyakit. Oke. Jadi bukan cuman tentang bertahan dalam artian ya bertahan mau dari Bakalai atau apa, tapi lebih juga dari itu yang coach lihat ya. Makanya disebut bela diri. Okay. Melindungi diri. Iya. Oke. Nah, ini yang interesting, kita ikut dengan coach di kickboxing dan Muay Thai. Terus coach bilang coach bisa kungfu. Coach bisa bela diri apa saja? Pertama saya belajar bela diri itu taekwondo. Jadi ada teman marinir, itu masih SMA. Tetapi karena latihannya itu hanya sekedar, karena di tempat saya itu di Talaut, marinir itu hanya pulang pergi, tidak menetap. Jadi hanya latihan sementara. Kemudian pada tahun 91 saya ke Manado. Lalu ke Bitung saya sempat masuk sebuah namanya lembaga, semacam lembaga keterampilan di Bitung. Sambil itu saya belajar taekwondo. Sambung. Sesudah belajar taekwondo justru belajar lagi bela diri yang disebut kempo. Kempo. Nah, kebetulan kakak saya yang duluan di Nado dan dia juga kerja di Bitung, dia menekuni satu bela diri yaitu kungfu. Namanya kungfu Nagamas. Nah, kakak. Lalu saya bergabung. Pas tahun 92 ketika mau kuliah, di situ saya ikut terus. Menekuni hingga saya mencapai master di kungfu. Ya. Wow, master di kungfu. Jadi tadi coach bilang mulai dari taekwondo, terus ke kenpo dan ke kungfu. Setelah dari kungfu, coach kemana? Setelah dari kungfu waktu itu kan masih kurang pertandingan. Tahun 92 itu masuknya wushu di Indonesia dan kungfu ini menjadi anggota bela diri yang ada di organisasi wushu. Begitu. Kebetulan tahun 93 baru kami gabung di masuk ke KONI Sulawesi Utara. Setelah itu kita bikin pertandingan. Nah, saya salah satu pencetus waktu itu di Ormawa Unsrat membentuk organisasi kemahasiswaan yang namanya UKM Wushu. UKM Wushu. Itu tahun 99. Jadi kita bikin pertandingan pertama itu mengundang semua bela diri. Silat, taekwondo, kempo. Baru ada bela diri yang juga sudah tua di Sulawesi Utara namanya Garuda Putih. Kita undang, bahkan tinju, silat. Itu tahun 2003. Kita tahun 2003 sudah melakukan pertandingan antar bela diri. 2003. Itu diselenggarakan oleh Unsrat. Yang saya sendiri yang ketuanya. Coach waktu itu. Itu tidak ada involve pemerintah ikut? Tidak. Kita bikin, sebenarnya kita minta dari pemerintah, tapi bantuan pemerintah itu waktu itu hanya trofi dari gubernur dan rektor. Tapi keseluruhan yang ada kan biaya kita yang cari semua yang di situ. Lewat sponsor waktu itu. Jadi itu lumayan besar ya, 2003 semua cabang olahraga bela diri ya. 2003. Jadi kita pakai rule K1 kickboxing. K1. Nah, dari situ coach juga kan kickboxing dan Muay Thai. Sesudah itu 2003 kita bentuk semacam pertama klub. Ada klub. 2003 ini kita bentuk klub kickboxing. Tapi itu berarti coach sudah di kickboxing sudah bisa. Karena waktu sempat tahun 2001 saya ikut kejuaraan mahasiswa di Bandung, namanya Invitasi Parahyangan waktu itu. Saya mendapat mandat dari Suhu Ahmed, dia guru besar kickboxing Indonesia. Untuk membentuk kickboxing di Manado.
Di Manado. Nah, Oke. Jadi tahun 2003 bulan Oktober itu saya sudah bentuk namanya Makibo. Saya sebut Makibo karena Manado Kickboxing. Makibo ya. Makibo. Manado itu 2003. Oke. Kemudian 2004 kita bawa atlet 3 orang untuk ikut kejuaraan antar bela diri se-Indonesia. Tahun 2004 bulan Agustus. Pelaksana itu BOS, Bodyguard Organisasi Security Service. Wow, oke. Ya. Nah, itu antar bela diri se-Indonesia. Se-Indonesia. Nah, di situ ada praktisi Muay Thai dari Thailand itu memperkenalkan Muay Thai. Oke. Tahun 2004 ini. Dari Thailand langsung ya? Nah, kami ikut materi-materi lalu diberi mandat untuk buka Muay Thai di Manado. Jadi tahun 2004 Muay Thai sudah buka di Manado, saya yang bawa. Coach yang bawa jadi Muay Thai. 2003 coach buka Manado Kickboxing. 2004-nya setahun kemudian langsung Muay Thai. Coach juga bawa ke Manado. Tapi materi ini saya masukkan di Makibo, Manado Kickboxing. Materi atas. Ya. Karena gaya dan tekniknya itu hampir sama. Hanya kelebihannya kan elbow sama lutut nih. Ya. Itu kelebihan dari Muay Thai. Ya. Dari situ apalagi coach yang coach bikin, apa belajar lain juga karena sudah lumayan nih. Sesudah itu di tempat saya di Manado Kickboxing ini terkumpul ini para ahli bela diri. Salah satu almarhum Master Asari. Oke. Nah, dia dan 5 taekwondo. Tapi saya orangnya tidak mau, maksudnya ini ilmu. Dia bilang kita mau kembangkan kickboxing. Dia bilang jadi tendangan pukulan, saya punya ilmu taekwondo tendangan kan boleh. Tapi saya orangnya tidak mau menghilangkan ini ilmu. Saya bilang kalau begitu mari kita bentuk UKM taekwondo. Ada taekwondo lagi. Ya. Karena saya juga pernah belajar taekwondo, jadi secara langsung saya juga belajar sama master. Dan tahun 2009 itu saya ikut ujian taekwondo hingga dan 4 Kukiwon, dan 4 ini dan 4 internasional. Pengujinya langsung dari Korea. Dari Korea. Itu bikin di Indonesia? Di Jakarta. Tahun 2009. Oke. Dan coach ikut? Ikut. Oke, wow. Jadi kalau di Kukiwon saya dan 4. Itu internasional Kukiwon ya? internasional. Wow. Itu tahun 2009. Lalu 2 tahun kemarin saya juga ikut aliran taekwondo yang lain, yaitu Jidokwan, saya dan 5. Ada beda lagi, ada aliran taekwondo, ada alirannya lagi, beda juga. Oke, itu dan 5. Dan 5 ini saya dipercayakan oleh Ketua Umum Pak Hernowo, Master Hernowo, itu sebagai koordinator Indonesia Timur. Wow. Untuk Jidokwan taekwondo. Jidokwan itu perbedaan dengan taekwondo PBTI yang biasa itu. Jidokwan ke arah kickboxing. Oke. Ada kickboxingnya. Sekarang sudah ada aliran yang dibentuk atau dibuat baru, Rule K1. Jadi pertandingan kickboxing tapi versi Jidokwan. Oke, interesting juga ini soal bela diri. Nah, itu udah banyak tuh coach. Ada lagi karena sesudah itu mau gali banyak ini coach. Selain saya membuka 2 klub, karena klub pertama adalah Wushu, yaitu Kung Fu Nagamas. Karena Kung Fu Nagamas materinya banyak, jadi harus rutin. Setiap 6 bulan sekali ujian. Kalau kickboxing saya bentuk, itu setiap 3 bulan. Karena kan dia tidak belajar jurus, hanya tendang pukul. Jadi bela diri pun harus ada materinya. Ada materinya. Baru buka taekwondo juga. Nah, saya sekitar tahun 99 ini itu sudah ikut meramaikan acara Cap Gome. Cap Gome kita show atraksi kungfu, juga bermain naga dan barongsai.
Baru saya turut ikut partisipasi di situ. Itu hampir setiap tahun kalau Setiap tahun. Cap Gome keluar. Yes. Kalau Kapan itu Manado bilang di Manado tuh? Tapikong. Tapikong kan. Itu mungkin ini bulan ini Februari. Ya. Oke, yes. Dia 1 minggu setelah acara Chinese New Year ya. Oke, dari situ apa lagi coach? Karena kita tahu ada saya ketemu dengan seorang master praktisi. Dia cukup lama di luar. Namanya saya panggil Ko Anam. Namanya Chiu Kong Nam. Nama Indonesianya Yosep Sambe. Beliau ini salah satu pendiri Garuda Putih, senior dari Garuda Putih. Keahlian beliau namanya Kaukun. Kaukun ini kungfu kera. Jadi saya belajar. Lagi. Kungfu ini unik karena ada pukulan yang beliau ajarkan itu pakai sistem filsafat atau filosofi. Dia bilang begini, menghindar dipukul apalagi tidak menghindar. Menghindar dipukul apalagi tidak menghindar. Sesuatu yang itu luar biasa. Tapi kalau kita praktekkan atau maksudnya kita latih pasti bisa. Tapi kalau kita hanya memikirkan pasti nggak bisa lah, nggak mau tak keluar. Berarti yang itu ada filosofinya di bela diri. Terus menerus kemudian saya dipercayakan pegang namanya MPI bersama-sama dengan founder di Jakarta yaitu MPI. Pak Frans Mohede. Dia pendiri MPI, Muay Thai Profesional Indonesia. Bedanya kalau dengan amatir, kalau amatir kan dia pakai pelindung. Masih pakai pelindung, tapi kalau di profesional pelindung tidak sama sekali. Cuman glove. Glove aja kan. Setelah itu dipercayakan oleh Akti Aliansi Kungfu Tradisional Indonesia sebagai ketua. Itu ada beberapa aliran kungfu yang di dalamnya ini tergabung. Kemudian saya juga belajar BJJ, Brazilian Jiu-Jitsu. Itu langsung kepada, kalau di Jiu-Jitsu dipanggil, kalau guru itu dipanggil prof. Kalau pelatih mestre atau master. Brazilian bahasa. Itu kepada Leandro Ataides. Itu tahun berapa coach belajar? Tahun 2006. 2006. Terus BJJ ada juga Sambo. 2016 yang BJJ. Kemudian dalam waktu yang bersamaan saya juga dipercayakan untuk menyebarkan Sambo di Sulawesi Utara. 2016 ini. Jadi Sambo ini bela diri dari Rusia. Sambo itu dari Rusia. Setelah saya ikut rapat nasional dan ternyata juga ada bela diri lain namanya Kuras. Kuras itu sama dengan Judo. Judo. Sama dengan Judo. Itu dari Uzbekistan. Wah, ada lagi. Jadi sekarang sudah jadi organisasi yang di bawah KONI. Jadi Sambo Kuras, saya sempat jadi ketua. Iya. Kalau Sambo saya sekarang sekretaris di Provinsi Sulawesi Utara. Itu yang gabung ke KONI. Gabung dengan KONI, yes. Kalau Akti itu gabung dengan Kormi. Kormi itu mirip KONI. Olahraga masyarakat. Ada lagi. Jadi olahraga tradisional, olahraga hiburan, permainan ada di situ. Wah, itu Sambo. Ada lagi coach. Kayak silat. Kalau silat pernah latihan tapi tidak mendalami gitu. Karate juga. Karate ada juga. Wow, Jadi justru sekarang karate lagi mau ambil sabuk. Sabuk apa? Penyetaraan sabuk hitam. Dari aliran Fudokan. Bisa gitu ya. Iya. Ada DP penyetaraan juga. Jadi tunggu coach, ini tolong hitung dulu.
taekwondo, kempo, kungfu, wushu, sambo, kickboxing, muay thai, kuras, BJJ, dan MMA. MMA tentunya gabungan mix dari. ya. Tapi saya punya lisensi itu. Punya lisensi semua. MMA. Oke, wow. Wah, ini sangat unik sih. Pernah enggak coach ketemu orang yang kayak coach? Buku dapat yang orang coach ternyata dorang kuasai. Ada, 10. Tapi mungkin tidak sampai ke situ, hanya mungkin 3 atau 4. Enggak sampai 10 ahli. Oke, ini interesting karena kenapa kalau orang lihat lah sampai coach belajar 10 dan orang juga bisa mau bilang coach juga sampai di titik di mana coach ikut jadi ketua, membawa contoh Muay Thai, kickboxing ke Manado, ke Sulut. Berarti coach juga terlibat dalam organisasi. Berarti orang bisa lihat coach kecintaan untuk bela diri ini ada. Tapi sebenarnya bela diri ini awal DP cerita mulai dari mana coach? Apakah tuh tahun 91 ada yang mengajar taekwondo atau kenapa awal coach mau mengambil bela diri? Jadi begini, waktu tahun 80-an waktu SMP itu lagi heboh-heboh 80-an pemutaran film di ruko-ruko terkenal dengan Bruce Lee, film-film Cina. Okay. Jadi termotivasi dengan itu. Termotivasi dari film. Dan saya kan orangnya kalau di tempat saya di daerah Talaut itu kalau berangkat ke Manado kan merantau. Yes. Itu dibekali dengan ilmu kebal. Oke. Kalau kebal, orang bilang mandi kabal. Oke. Nah, saya tidak percaya. Kita tidak percaya itu. Kita bilang kita ke Manado mesti mau belajar bela diri. Lanjut bela diri karena di sana di Talaut itu kan masih kurang. Terbatas ya. Bahkan sembunyi-sembunyi latihan bela diri waktu di Talaut. Oke. Kenapa itu coach? Ya tidak tahu, mungkin belum ada organisasi yang membawahi. Oke, ya, tahun 80-an itu belum. Okay. Setelah tahun 91 saya di Bitung, saya mulai latihan. Nah, itu sempat heboh-heboh di tingkat kerohanian, ya keagamaan itu dilarang. Bahwa bela diri itu sesat. Karena membawa roh kekerasan. I see. Jadi saya sempat berhenti. Oh, di situ coach berhenti. Berhenti. Lalu ikut-ikut ibadah persekutuan. Tapi ada satu hal saya perhatikan bahwa yang salah bukan bela dirinya. Yang salah kita sendiri. Okay, yes. Seperti contoh begini. Saya punya pisau atau pedang. Kalau pisau ini dipegang oleh nenek-nenek atau ya oma-oma, ibu-ibu, dipergunakan untuk potong rampah-rampah, gunanya bagus. Bagus, tak pakai. Tetapi kalau dipegang oleh preman atau dengan tujuan untuk melukai, membunuh, itu salah. Jadi kembali lagi ke diri sendiri. Lalu saya kembali lagi. Saya ke Manado kuliah, menekuni. Menekuni, latihan terus-menerus sampai jadi ya saya bilang saya belum mencapai ke tingkat tertinggi, belum. Tetapi yang saya suka terutama di kungfu itu seperti kembali tadi bahwa pembentukan karakter. Oke, good. Satu. Kedua, di kungfu ini kita melatih tenaga dan juga pengobatan. Oke, pengobatan. Meramu obat. Karena kalau cedera boleh dipulihkan, dikembalikan. Oke, kungfu itu juga belajar Chinese medicine ya coach. Coach bilang juga. Pengobatan. Pengobatan. Oke, jadi kita tadi suka coach bilang bela diri itu bukan juga tidak soal kekerasan tapi tergantung siapa yang memakainya. Dan juga tapi di situ coach belajar pengembangan di karakter ya. Karakter. Juga pengobatan begitu ya. Nah, kalau di situ coach, orang mau lihat dari sisi nanti orang akan gali lebih dalam lagi soalnya bela diri nih coach. Tapi
kalau coach sendiri ada nggak mentor atau coach? Ini kan kelihatan coach bisa sampai 10 bela diri, tapi ada nggak mungkin coach bisa sebutkan DP nama, mentor coach yang juga punya membentuk coach Miki ini hari ini, dan apa mungkin yang coach dapat dari dorang? Yang pertama almarhum Alexander Goni. Itu orang Tomohon. Okay. Saya belajar karena beliau belajar langsung Hesinsek Chong Aseng, itu dari Cina. Kungfu ini kungfu. Di Jakarta, belajar di Jakarta. Kemudian dipercayakan penanggung jawab kungfu dan pengembangan di Sulawesi Utara. Dari beliau saya belajar banyak. Karena kalau kita dulu saya gabung kungfu ini di Unsrat, di El Fatah, di Setia itu. Tapi karena senior ini juga terbatas, saya belajar ke Tomohon, ketemu dengan beliau, sampai beliau meninggal. Itu pertama. Yang kedua, untuk aliran kungfu sendiri saya belajar dari Chiu Kong Nam. Chiu Kong Nam ini aliran Kau Kun yang saya bilang, jurus kera. Dari beliau saya banyak belajar, terutama pengobatan. Karena ilmu beliau ini, kalau bahasa Manado dia bilang serangan yang utama ke lampu. Lampu itu lebih gampang katakan mata, dan serangan kedua lonceng, kemaluan. Wow, iya. Saya bilang, ruci itu. Dia bilang, namanya saja bela diri. Kenapa harus ada aturan? Kalau di jalan bela diri itu tidak ada aturan. Tapi saya tekuni, dan bagaimana kalau kita cedera dengan serangan-serangan ini. Ternyata beliau punya kemampuan pemulihan. Saya katakan pemulihan, saya tidak katakan untuk pengobatan. Pemulihan. Pulih. Setelah itu ada ramuan-ramuan yang beliau ajarkan. Jadi sama beliau, ramuan itu bukan cuma obat untuk memulihkan, tapi juga untuk mematikan, yaitu racun. Karena selain belajar tangan kosong, juga senjata. Nah, itu yang kedua, aliran kungfu. Kemudian saya juga belajar kungfu yang sudah modern, namanya wushu. Itu di Jakarta. Beberapa guru dari Cina itu kebetulan waktu itu datang ke Indonesia untuk memperkenalkan wushu. Wushu standar waktu itu banyak. Jadi ada tombak, golok, pedang, baru tangan toya, baru tangan kosong itu tai chi, changqian. Changqian itu tendangan utara, nancien tinju selatan, dan beberapa aliran yang tradisional yang mulai dimodernkan, distandarkan. Itu dari aliran kungfu sendiri. Itu kungfu. Baru kalau aliran taekwondo, saya belajar di 2 master yang keduanya sudah almarhum, yaitu Master Koninayoan dan Master Asari. Beliau sudah meninggal, mereka berdua. Itu taekwondo. Kemudian untuk kickboxing, saya katakan tadi saya belajar dari Ahmed. Suhu Ahmed. Itu kickboxing. Kalau Muay Thai, kita belajar waktu tahun 2004 di Bandung. Tapi itu serentak, ada beberapa orang kasih latih. Dan dikasih, kemudian belajar secara otodidak. Setelah itu otodidak. Jadi dengan materi yang diberikannya itu di video, kita pelajari baru turunkan ke anak-anak. Dan nanti tahun 2016 kita ambil lisensi di Jakarta. Panjang juga ya perjalanan. Itu yang Muay Thai. Kemudian Sambo. Kalau Sambo, kita ke Jakarta dan ikut penataran pelatih dan kuras sama-sama. Kalau kuras saya ikut sertifikasi wasit juri. Sampai ke wasit juga bisa ya. Kalau wushu saya wasit nasional. Wow. Khusus taulu itu jurus.
Wow, jadi coach ini merambah bukan hanya seorang pelatih, juga organisasi, sampai juga ikut wasit juga. Nah gitu. Nah ini luar biasanya. Thank you juga coach sudah sharing coach senior coach belajar apa yang coach belajar dari mereka. Pertanyaan ini yang kita mau tanya sampai 10 bela diri, dan memang kita bisa lihat coach ini benar-benar menekuni gitu kan. Tadi saja contoh kungfu banyak juga aliran-aliran ternyata ya kan. Apa yang kalau kita saja dengar, wah ini untuk kalau orang kuliah S berapa ya? S3, S4 toh coach. Apa yang bikin coach sampai benar-benar sampai 10 bela diri, mau belajar juga sampai DP lisensi, bahkan sampai DP penjurusan juga, aliran-aliran coach juga ikut gitu kan, sampai ikut ke Jakarta. Apa yang buat coach sampai mau berjalan jauh sampai sekarang begitu, Dang, sampai bisa sejauh ini? Pertama, ketika kita menekuni sesuatu itu harus mencintai. Okay. Kalau kita cuman sekedar, itu percuma. Jadi benar full. Jadi kita orangnya penasaran. Oh, coach juga penasaran. Dan salah satu hal yang saya suka di sini adalah dampak dari bela diri yang saya pelajari. Pertama, tentunya sehat. Oke, dampaknya. Tubuh bugar. Yang kedua, kita bisa sharing dengan orang lain. Dan ilmu-ilmu ini kalau kita semakin jauh, semakin menekuni, kita ternyata menemukan tingkat yang tertinggi dari bela diri ini justru tidak ada gaya. Kalau kita masih pakai gaya kan kelihatan. Justru yang paling sulit itu yang tidak ada gaya. Karena itu bergerak tidak diketahui. Jadi orang tidak boleh dapat tahu dong mau teknik apa. Apa dia backend. Oke. Jadi itu. Kemudian yang lain yang saya bilang itu pengobatan, pemulihan. Jadi itu bagian dari bela diri sebenarnya. Sehingga menjadi satu kesatuan yang harus orang lakukan. Apalagi dengan dunia sekarang yang teknologi itu memudahkan, membuat instan semua. Dulunya saya SMA itu pernah jalan kaki itu 48 km. 48 km. Sekolah itu, Coach? Sekolah. Kemana, Coach? Itu dari Esang ke Beo. Jalan kaki. Dan melewati beberapa sungai. Wow, oke. Waktu kuliah saja, itu sempat ikut long march itu, Napak Tilas. Kita jalan itu dari Unsrat, kemudian jalur Air Madidi, Tenggari naik sampai Tondano. Baru turun ke Unsrat lagi. Itu tahun 90-an ya, Coach? Wah. Itu terakhir itu. Maksudnya kemampuan untuk berjalan itu luar biasa. Oke, DP Dam. Tapi setelah mulai ada kendaraan, motor, mobil, dipermudah. Mau pi warung saja naik motor. Akhirnya kalau jalan kaki sudah agak. Sono bayar. Nah itu, jadi seharusnya hal yang kita lakukan itu bela diri, karena dia tidak perlu membutuhkan tempat yang jauh. Kalau harus jogging, lari, kita bisa lakukan di rumah saja. Sudah bugar, sudah sehat. Luar biasa. Jadi kita ambil ini Coach point. Kenapa Coach sampai sejauh ini? Pasti number one kecintaan. Coach nggak bikin setengah-setengah dong. Full. Coach penasaran juga. Dan juga dampak dari bela diri itu Coach bisa rasakan gitu, ya kan. Nah, orang bicara soal mungkin jauh dari bela diri. Karena tadi Coach bilang bela diri itu juga mengajarkan Coach pembentukan karakter. Ya, atau sampai pengembangan diri. Karena satu yang memang kita mengakui, salah satu yang kita salut dari Coach itu ketika orang mau latihan Coach, kalau misalnya Coach datang, Coach bilang Coach pasti selalu on time kalau mau baku dapa. Kalau rupa tadi dang ketuk karena hujan, Coach bilang mau telat. Itu Coach kasih tahu. Beda dengan kebanyakan orang Manado toh. Orang membicara soal disiplin dang. Misalnya baku janji.
oh nanti buku janji jam 3. Tahu kota itu jam 3, molor-molor, buku dapat nanti jam 5. Nah, apakah disiplin itu coach dapat dari bela diri? Ya, itu didapatkan dari bela diri. Makanya saya bilang panggilan hidup saya itu menularkan ini kepada orang lain. Kedua orang lain, yes. Nah, membentuk karakter. Yep. Nah, membentuk karakter ini sebenarnya paling bagus anak-anak latihan usia dini, maksudnya masih muda, masih kecil. Karena saat mereka masih kecil, yang pertama diajarkan itu adalah budaya atau karakter. Kayak hormati senior, hormati teman, hormati yang lebih tua, orang tua juga. Sehingga saat dia terbentuk di sini, dia akan bawa ke luar interaksi sosial. Karena sebenarnya tugas ini bagi saya itu tugas gereja. Para rohaniawan. Yes, pelayanan, coach punya pelayanan juga. Yang bertugas ini untuk membentuk karakter ini. Yes, sebenarnya. Tapi saya melihat ini justru banyak orang-orang yang rohaniawan atau para orang-orang yang sering beribadah itu melakukan hal yang buruk. Kita di tempat kita itu latihan mukul menendang, tetapi saya larang untuk memukul sembarangan. Ya, kecuali ada pertandingan. Paling kuranglah bisa menghindar kalau di jalanan. Saya bilang. Jadi betul. Ini adalah karakter. Karakter ini seperti disiplin. Di tempat latihan harus kasih bersih dulu. Siapa lebih dulu datang, bersih-bersih dulu begitu. Siapa terlambat push up. Disiplin gitu. Dan kita sangat setuju tentang pembentukan karakter lebih awal ya. Untuk jadi anak-anak bisa juga dengan mungkin lewat bela diri bisa belajar karakter. Baik itu disiplin, ya kan, hormat ke orang yang lebih tua gitu. Nah, bicara soal untuk anak-anak coach gitu. Idealnya kalau orang mau mulai bela diri, bagus itu untuk anak-anak ya coach. Usia berapa baiknya? Sebenarnya kalau usia 4-5 tahun sudah bisa. Yang penting tahun. Dia, karena kan dia bukan berbicara, kita kan bergerak. Iya, aktivitas. Jadi fisik. Senam dulu, latih dulu split. Cara berjalan, cara jatuh. Jatuh depan, jatuh samping, melompat kiri kanan, itu dilatih. Sehingga ketika dia berinteraksi atau bergerak luas keluar, dia sudah bisa lakukan ini. Paling kuranglah dia bisa aman, terhindar dari kecelakaan. Jadi itu juga. Ya, itu yang pertama. Ya. Jadi umur 4-5 tahun sudah bisa ikut, dan juga dari ikut bela diri lebih awal itu bantu anak-anak untuk salah satu ya karakter, kedua dorong sampai fisik juga kuat ya. Gitu. Nah, ada lagi nggak kalau soal mental coach untuk anak-anak? Kalau untuk anak-anak keberanian dan percaya diri. Percaya diri. Jadi kalau keberanian ya bagaimana kita mengambil tindakan. Tindakan itu bukan berarti harus bakalai. Tetapi bagaimana dia mengambil keputusan untuk selamat. Begitu. Bukan karena ego, kita kok so belajar bela diri, baku habis jo. Begitu. Jadi tindakan yang benar itu, keberanian itu bukan karena kita harus membakalai. Justru tetapi bagaimana dia mengalahkan DP diri. Bukan orang keluar ya, tapi ke diri sendiri. Bukan berarti dia mundur atau dia menghindar, dia kalah, tapi dia meletakkan egonya itu lebih rendah. Betul. Ya mungkin itu bisa juga untuk orang tua yang ada di rumah yang mungkin orang berpikir mau saya ikut bela diri ini anak kage nggak ada di manfaat, tapi sebenarnya banyak juga ya. Untuk jadi baik dari disiplin, karakter, kepercayaan diri. Ya kan, apalagi. Nah, bicara soal bela diri untuk pemula coach. Apa yang menurut coach kesalahan-kesalahan awal orang yang ikut bela diri? Apa yang biasa dorang backing ketika dorang ikut bela diri untuk pemula
Ya, kesalahan bela diri sebenarnya begini, ada orang tua yang berharap anaknya itu langsung jadi jago atau menang. Langsung jago begitu. Jadi sebenarnya dalam bela diri itu kalau dia ikut berpartisipasi dalam sebuah turnamen atau pertandingan, bukan karena dia harus menang, tetapi bagaimana dia mau tampil. Itu yang disebut kepercayaan diri. Ya, bukan soal kalah menang dia mau menang. Karena soal menang itu tinggal kan ada beberapa hal yang untuk mencapai kemenangan ini. Prosesnya juga. Apakah dia latihan lama? Karena lawan yang kita hadapi juga latihan sama. Yes, betul. Teknik sama. Fisik sama. Apa? Di sini strategi. Jadi ketika dia bermain, dia akan menemukan strategi mana saya bisa mengalahkan dia. Tapi mengalahkan bukan berarti ruci, istilahnya ruci. Iya, main ruci kan gitu. Ya. Oke, I see. Nah, itu kesalahan. Untuk pemula, bagaimana soal mungkin 3 hal, mungkin coach bisa sharing 3 hal pertama yang ketika seorang pemula mulai ikut bela diri, mungkin apa yang perlu dorang siapkan atau dorang bangun ketika awal-awal mengikuti Baiko bela diri, coach? Pertama, dia harus suka kecintaan, bahwa dia mau. Makanya seharusnya anak-anak ini masih usia dini itu dibiasakan, walaupun belum latihan, nonton dulu. Atau melihat dulu, hadir kalau ada acara-acara turnamen. Seperti kita waktu masih SMP SMA itu kan menonton termotivasi gara-gara Mbak Uni ya. Oke. Nah, fisik. Nah, kemudian dia akan belajar keseimbangan. Keseimbangan itu bagaimana ketika dia berjalan, bentuk kaki, baru dia melakukan gerakan jatuhan, menghindar. Baru ada fisik yang kita sertakan di situ sama dengan sit up, push up, sehingga tungkai maupun lengan itu jadi kuat. Nah, ini yang kita tanamkan supaya besok-besok orang tua harus memahami ini. Kalau soal bakalae itu kan tergantung karakter anak-anak di dalam rumah sendiri. Wow. Jadi itu kesiapan juga ya? Kesiapan. Ya kan, kecintaan. Kecintaan dulu. Dan mulai belajar keseimbangan. Keseimbangan. Now, soal orang yang baru mau ikut mungkin bela diri, ya kan? Especially ya mungkin waktu sekarang nggak ada waktu untuk bela diri. Mungkin dorang cuma bisa 1 kali atau 2 kali seminggu. Idealnya program bela diri itu bagaimana, coach? Dalam artian apakah harus lebih banyak, lebih bagus, atau ada nggak buat coach? Idealnya untuk orang yang memang sibuk, apakah 2-3 kali seminggu cukup atau bagaimana? Coach punya program? Kalau untuk anak-anak kan dia ada program prestasi. Kalau program prestasi alangkah bagusnya itu 1 minggu 3 kali. Tetapi kalau dia hanya sekedar ya bisa 1-2 kali. 1 minggu. Tapi itu pun tetap rutin, artinya sampai sebulan full, 2 bulan. Gitu. Nah, setelah dia kuasai kan dia sudah tidak lagi belajar, tapi dia menyempurnakan gerakan. Jadi gerakan yang sudah didapatkan dibuat berulang-ulang. Dan kegunaannya itu untuk fisik sendiri, untuk kebugaran. Jadi kecuali orang yang sangat sibuk sekali, orang dewasa. Orang dewasa bisa saja dia mungkin awal-awal dia belajar dulu berapa kali. Setelah dia kuasai materi ini, terutama kardio, ya dia bisa latih di rumah. Tetapi paling bagus, makanya saya bikin semacam komunitas. Muay Thai itu kita bikin free Muay Thai setiap Sabtu pagi. Di mana itu, coach? Di kawasan Megamas. Kawasan Sabtu pagi jam 7 sampai jam 9. 7 sampai jam 9. Itu free, siapa saja bisa siapa ikut? Saja boleh. Ada dorang perlu siapkan kayak gloves harus bawa ya. Hand wrap.
Yep, Tapi kita juga tetap siapkan glove kalau ada yang masih baru mau bergabung. Jadi itu bisa juga orang mungkin yang penasaran atau mungkin juga mau cari komunitas, boleh ikut itu. Ya. Oke, mantap. Thank you, Coach. Nah, bicara soal mindset atau cara berpikir juga mental, Coach. Kan kalau di bela diri, ya orang semua pasti ada rasa takut. Ya. Ya kan. Tapi di bela diri mengajarkan keberanian, gitu kan. Apa yang soal rasa ketakutan itu, apa yang kalau coach pribadi ajarkan Pak Coach P murid-murid soal rasa takut? Jadi begini, kita punya namanya latihan teknik, disiplin dan mental, itu kita lakukan itu di lapangan. Di lapangan itu maksudnya lapangan yang seperti pantai atau di hutan. Oke. Yep. Jadi sekalian juga dia mengenal alam, karena kalau kita latih supaya dia tidak takut, pertama kan ketakutan itu disebabkan oleh tekanan manusia. Jadi harus fight dengan senior. Tambah 1, tambah 2, tambah 3. Bahkan kita undang semua senior-senior yang mereka tidak kenal. Nah, itu hal pertama, sehingga mulai terbentuk keberanian dengan apa yang dia pelajari. Dia bertahan bagaimana, dia harus menangkis, menghindar, menahan rasa sakit. Kan senior juga sudah diarahkan bagaimana dia harus ditekan, bikin dia takut, bikin dia mundur. Justru ketakutan itu diuji dengan kasih ketakutan lagi. Dan hal yang kedua, kalau kita lakukan di lapangan, apalagi malam hari, kita biasanya cari tempat yang agak horor, mulai bikin tekanan. Di situ ada ini, dia takut enggak? Malah lebih ini kayak kita rasa lebih tertantang, dah. Itu yang saya sebut ujian, kita bikin evaluasi. Begitu deh ujian. Nah, bicara soal mental, Coach, dan kita mau mengarah ke orang Manado, ya kan? Nah, kita sempat dulu ada ikut podcast juga, dan kita bilang mental orang Manado itu adalah mentalnya orang yang kuat. Karena kita tinggal di Australia, orang-orang yang contoh kerja di tambang begitu, kita sempat bilang di podcast sebelumnya, adalah ketika kita lihat orang Manado lah, memang orang-orang yang tough, kuat. Nah, menurut Coach sendiri, mental orang Manado itu betul enggak kuat? Dan apakah mental orang Manado ini membantu orang ketika orang Manado ikut bela diri? Begitu. Ya, memang lingkungan menentukan juga. Jadi kalau di lingkungan itu kebiasaan apa yang mereka lakukan tawuran, ya. Tapi kalau kelebihan Manado kan tidak ada sistem tawuran, justru fight satu orang lawan satu. Itu yang kelebihan. Manado. Jadi dari sini terbentuk keberanian. Iya, memang orang Manado rata-rata kalau main di One Pride yang lagi top-top sekarang tuh banyak orang-orang Manado. Karena kita walaupun belajar bela diri so lama kok nggak pernah praktek, buat apa? Iya. Nah itu. Itu mental orang Manado. Rata-rata Manado bagus. Beranian. Dan untuk keberanian, Coach, apakah juga melatih orang Manado dengan kedorong keberanian itu, apakah sudah menjadi suatu kelebihan ketika orang Manado ikut bela diri? Itu pertama kelebihan. Ya. Karena kalau kita latih seseorang untuk prestasi jadi atlet, kalau dia tidak ada keberanian, agak susah. Justru pertama itu keberanian. Setelah dia berani, baru pukulan teknik itu terbentuk. Jadi keberanian itu harus ada. Jadi bagaimana dengan orang-orang Manado yang sebenarnya DP mental kuat nih, berani dong. Orang Manado tuh, ya kan, apalagi mau di jalan-jalan setale beda. Coach, menurut Coach, bagus nggak dorang diarahkan daripada DP mental keberanian itu tas salah di tempat lain, kenapa nggak ikut bela diri, jadi seorang atlet, begitu. Jadi sebenarnya begini, waktu kemarin kan sudah ada di acara itu di Tondano atau di Bitung. Kita undang
semua orang yang hobi daripada bakalai di jalan atau apa, tes. Oke, ya. Jadi mulai disalurkan itu. Oke, Dan disalurkan. seharusnya pemerintah juga memberi sarana ini, membantu, karena tujuan ini ya pertama menghindari orang bakalai di jalan. Iya, oke. Ya. Kemudian narkoba. Iya, itu yang berlebihan so mengarah ke situ. Karena saat kita bikin acara seperti ini, fight, itu dia tertantang dengan stamina justru. Oke, ya. Karena ya. kalau biar berani, kalau stamina loyo, cepat habis. Nah, itu. Gitu. Karena jadi kelebihan pertama itu, artinya berani dulu, baru diarahkan ke. Iya. Karena dengan orang Manado yang sebenarnya keberanian itu karena lingkungan serta bentuk, bolehlah daripada di jalan salurkanlah di bela diri gitu kan. Dan siapa tahu kita bentuk karakter yang bagus. Dan situ lahirlah contoh kita banyak kalau nggak salah atlet-atlet bela diri dari Sulut ya, spesial itu sampai tingkat nasional itu hebat-hebat ya, coach. Nah, bahkan ada juga setingkat dunia. Oh, tingkat dunia. Oke. Nah, bicara soal cerita atlet gitu. Sekarang coach apakah terlibat dalam pembentukan atau pelatihan atlet-atlet bela diri khususnya di Sulut ya? Coach sekarang saat ini ada kesibukan di situ? Memang begini, waktu ada PON bela diri, kita satu-satunya cabang yang merebut medali emas itu dari Sambo. Sambo. Iya. Oke. Tapi sudah dilaksanakan bulan kemarin, tahun lalu. Nah, PON bela diri berikut ini di mana ada bulan Juni. Tetapi cabang yang sudah dipertandingkan tahun kemarin itu sendak. Tidak lagi. Oke. Iya. Jadi untuk kecuali ada rupa cabang kuras atau MMA mengundang ya kita tapi membantu. Cabang yang sebelumnya Sambo sudah enggak. Itu yang dapat emas itu nasional berarti. Nasional. Oh, dari PON bela diri. Dari Sulut. Sulut dapat. Ya. Oke. Dan itu dibawa anak buah kita. Oke. Coach dari pelatihan juga. Wah, Sambo emas. Wah, emas. Selamat coach. Wah, hebat. Kalau begitu bagaimana coach Pager nih juga dalam artian pelatihan atlet-atlet gitu. Mungkin coach P pengalaman ada di mana? Siapa yang coach sudah sempat latih juga? Mungkin bisa sebutkan nama. Kita mulai dari Wusu. Karena Wusu kita agak lama itu. Kita ikutkan waktu itu untuk Wusu tingkat nasional ada Paul Lumi. Dia gabung di Wusu dulu. Oke. Nah, bahkan dia terakhir kan menjuarai itu One Pride 5 kali berturut-turut. Oke ya. Tapi sekarang sudah mungkin di Bali karena dia kawin toh. Sudah. Baru kedua ada Fasali. Dia atlet Wusu sebenarnya. Kita ikut kejuaraan daerah. Dia waktu itu masih dapat perunggu karena umurnya masih muda, masih 12 tahun. Nah, Frans Mohede yang founder Muay Thai Indonesia itu ambil dia. Oke. Ambil dia dan ikutkan kejuaraan pertama di Bali. Kejuaraan pertama di Bali, kejuaraan kickboxing. Dia menang. Pas nanti umur 14 tahun dia juara Muay Thai di Thailand. Oh, di Thailand. Di Thailand. Wow. Fasali. Sekarang beliau jadi pelatih Muay Thai di Jakarta. Oke, wow. Kemudian anak-anak yang lain yang sempat kita bina yang di taekwondo juga. Tapi mereka sekarang sudah di Jakarta. Karena tahun 2000-an ke bawah kan. Sudah lama. Tapi kalau yang baru-baru ini kita fokus pada Sambo. Sambo kan kemarin kita bikin Porprov. Salah satu cabang bela diri yang bertanding di Porprov. Oke, wah. Sambo ya, coach. Iya, Sambo. Wow. Porprov Sulawesi Utara. Untuk Sulawesi Utara. Nah, coach sempat cerita dulu
ada cerita coach punya pengalaman melatih seorang atlet bela diri yang sampai ya karena waktu itu mungkin mau ke nasional pertandingan karena dia tidak ada biaya dan tidak disupport juga mungkin atau supportnya sedikit waktu itu coach sampai bantu dari pribadi ya kan pakai coach pay uang pribadi itu DP cerita bagaimana coach? Sebenarnya kalau cerita itu banyak yang itu banyak yang banyak seperti itu banyak malah. Iya. Pertama yang ikut kejuaraan antar bela diri Indonesia itu tahun 2004. Itu ada nama Charles Kagola yang sekarang pelatih Muay Thai di Sulut. Bahkan di nasional juga dia sempat jadi pelatih. Ada Paul Lumihi. Ada Denny. Mereka ini tinggal di rumah. Jadi kita biayai makan. Waktu itu kan kita bawa nama Manado, kejuaraan kungfu tahun 2005 di Bandung. Kemudian tahun 2011. Jadi biaya sendiri, cari sendiri. Bahkan ada orang tua yang membantu. Sampai ceritanya tinggal juga dengan coach. Tinggal di rumah. Bahkan ada atlet-atlet yang lain yang seperti Dorang Charles itu, Dorang Paul, baru ada anak-anak yang lain. Itu tinggal di rumah dan saya gratiskan untuk latihan, ada kelanya. Jadi bukan cuma mereka, banyak sebenarnya. Bukan cuma 1-2 ya. Sebenarnya ceritanya banyak juga. Banyak. Iya, sayang sekali ya mungkin atlet-atlet yang karena kita juga sempat banyak lihat memang atlet bela diri dari Manado, Sulawesi Utara itu cukup banyak. Nah, tapi dari sekarang itu dari sisi ya orang mau lihat juga ya dukungan itu kan atlet membanggakan daerah begitu kan. Apakah saat ini coach sudah melihat dari sisi pemerintah sudah mulai ada dukungan untuk atlet-atlet bela diri ini? Kalau ada mungkin apakah seperti apa yang coach sudah lihat atau mungkin harapan coach juga ke depan apa? Kalau untuk saat ini sudah bagus. Jadi atlet sudah dapat akomodasi, dapat perlengkapan langsung sudah bagus. Kemudian mereka dapat uang saku. Bahkan pemerintah sekarang kan sudah janjikan kalau mereka juara, kalau Porprov kemarin saja itu Manado, ini informasi. Tapi kalau daerah lain minut sudah dikasih itu betul. Ada juara gitu. 10 juta. Itu benar. Minut sudah berikan. Sudah ada. Iya. Kalau Manado informasi itu 25 juta per atlet medali emas. Medali emas, yes. Katanya ini nanti bulan Februari atau Maret. Tapi mereka sudah dapat uang saku. Uang pembinaan itu sudah diberikan. Jadi justru atlet-atlet sekarang sudah bagus. Sudah bagus. Sangat-sangat pemerintah sudah memperhatikan ya. Itu Dibanding yang prestasi. Yang ikut PON, Porprov. Baru kalau yang ikut bela diri profesional seperti Diwan Pride itu kan dapat biaya. Hadiahnya besar juga. Tapi itu biasanya kan masih klub-klub atau klub dulu, perorangan ya. Klub-klub. Jadi coach bisa melihat memang tadi coach bilang sampai sebelumnya coach harus membiayai atlet-atlet ini, sekarang coach bisa lihat atlet-atlet ini sudah mulai diperhatikan pemerintah saat ini. That's good coach. Good to hear. Nah,